Shalom saudara yang diberkati Tuhan, setiap tindakan pasti ada risikonya. Dan jika semakin besar yang dipercayakan atau yang kita kerjakan, semakin besar pula risiko yang akan kita terima. Tapi jangan lupa, sebesar apapun risiko yang kita akan alami, Tuhan selalu bersama dengan kita. Haleluya. Komitmen ikut Yesus. Tema kita yang terambil dari kitab Yohanes pasal 21 ayat 19 sampai ayat 15 sampai yang ke-19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Saudara, untuk menggambarkan apa itu komitmen, dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Julius Caesar, seorang kaisar Romawi yang terkenal. Apa yang dilakukan oleh Julius Caesar menurut banyak orang terkesan gila. Namun tindakannya itu merupakan komitmennya untuk menjadi pemenang. Pada waktu Romawi akan menaklukkan Inggris, kaisar bersama bala tentaranya berangkat ke Inggris dengan menggunakan kapal laut dalam jumlah yang sangat besar. Sesampai di daratan Inggris, Julius Caesar membakar semua kapal mereka dengan maksud agar jangan sampai di antara tentara ada yang pulang melarikan diri. Bagi Caesar, sekali melangkah tidak boleh mundur. Saudaraku, sesungguhnya statement Julius Caesar ini sangat alkitabiah. Yesus pernah berkata, setiap orang yang siap membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Haleluya. Sekali ikut Yesus, tetaplah ikut Yesus. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Haleluya. Kebenaran apa yang kita dapatkan dari perikop yang kita baca? Yang pertama, mengasihi Tuhan adalah komitmen seumur hidup. Pertanyaan Yesus kepada Petrus mengenai apakah engkau mengasihi aku merupakan titik balik kehidupan dari seorang Petrus dan sekaligus menjadi titik penentu keberhasilan Petrus sebagai pengikut Yesus. Kita perlu melihat ada dua fase perjalanan kehidupan Petrus. Fase yang pertama dimulai dari sejak dipanggil menjadi murid Yesus sampai dia
kembali menjadi penjala ikan di danau Tiberias. Dalam kurun waktu ini, Petrus banyak kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak sejalan dengan tindakannya. Sepintas kelihatan Petrus ini seorang yang sangat rohani di antara murid-murid yang lain. Seorang pemberani dibanding dengan murid-murid yang lain. Tetapi ternyata dia seorang pengecut yang menyangkali imannya pada Yesus. Memang ada hal-hal baik yang ditampilkan oleh Petrus dalam mengikut Yesus. Tapi mayoritas pernyataan dan tindakannya didasarkan atas kekuatan dan kemampuannya sendiri. Terbukti saat Yesus mati, Petrus kembali ke masa lalunya sebagai penjala ikan. Dia, dan yang paling ironisnya, dia mengajak murid-murid yang lain untuk menjadi nelayan lagi. Miris. Fase yang kedua dimulai sejak di pantai Danau Tiberias sampai Petrus mati. Dalam rentang waktu ini, Petrus bukan lagi Petrus yang dulu. Petrus bukan lagi Petrus yang biasa-biasa. Dia telah menunjukkan dirinya sebagai pengikut Yesus yang militan, yang loyal bagi kerajaan Allah. Bahkan Petrus menjadi seorang yang siap mati bagi Yesus. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi perubahan yang drastis yang demikian ini? Karena Petrus mereformasi komitmennya dengan Yesus. Petrus menjadi seorang yang lahir kembali dalam komitmen kepada Yesus, yaitu mengasihi Yesus secara total, secara bulat, apapun yang terjadi dalam hidupnya. Kasih Petrus kepada Yesus bukan lagi kasih yang situasional. Semangat Petrus bukan lagi karena kondisional. Petrus lahir menjadi seorang pribadi yang luar biasa karena komitmen. Bagaimana dengan kita? Hati-hati jika kita tidak punya komitmen dengan Tuhan, maka cenderung kita akan membuat pilihan-pilihan yang mengorbankan iman dan kasih kita. Kita perlu mereformasi komitmen kita dengan Tuhan, karena itu akan menolong kita untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk tetap memiliki roh yang menyala-nyala, untuk melayani Tuhan apapun yang terjadi. Haleluya. Yang kedua, kebenaran yang kita temukan dari perikop ini, komitmen merupakan energi untuk melangkah maju. Saudara, komitmen merupakan tenaga pendorong untuk kita melakukan sesuatu secara konsisten meskipun di bawah pengaruh situasi yang sulit. Situasi sulit, persoalan sangat berpotensi mempengaruhi ibadah kita dan berpotensi untuk merusak kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan bisa merampas waktu-waktu kita yang seharusnya untuk Tuhan, terampas dari kita dan kita gunakan untuk hal lain. Dan persoalan itu mampu dan berpotensi untuk menarik kita agar kita berpaling dari Tuhan.
Tetapi orang-orang yang membuat komitmen dengan Tuhan akan dapat melewati masa-masa sulit, dapat melewati masa-masa sukar, persoalan, tantangan, pergumulan-pergumulan hidup. Karena Allah dan kekuatannya mengalir di dalam orang yang telah membuat komitmen itu. Saudara, komitmen dapat mengubah banyak hal dalam hidup ini. Keadaan sulit bisa menjadi mudah. Dan orang yang berkomitmen selalu optimis, bukan pesimis. Selalu ada jalan di tengah-tengah jalan yang tertutup. Karena baginya ada prinsip hidup. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik dan lebih bagus iman kita dari hari kemarin. Dan hari esok iman kita, kesetiaan kita, semangat kita akan lebih baik dari hari ini. Mengapa Yesus bertanya pada Petrus sampai 3 kali? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ini tidak main-main. Karena Yesus telah melihat jauh ke depan apa yang akan dialami oleh Petrus. Pertanyaan Yesus ini sangat menentukan hidup dan matinya Petrus nantinya. Karena apa? Karena Petrus akan disalibkan sama seperti Yesus. Dan yang paling miris, dia disalibkan dengan kepala di bawah. Saat Petrus membuat komitmen, Yesus akhirnya yakin pada Petrus bahwa dia tidak akan menyangkali dirinya lagi walau apapun yang terjadi. Ending kisah ini, Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Pertanyaan buat kita, yakin tidak Tuhan pada kita? Apakah kita masih tetap setia dengan Tuhan saat kita sudah diberkati Tuhan? Saat kita sudah mencapai impian-impian kita? Sebab banyak orang ketika mereka berhasil, mereka melupakan Tuhan dan tidak mau lagi melayani Tuhan. Itu realita. Apakah kita masih tetap setia? Andai kata kita berada dalam persoalan dan kesulitan-kesulitan hidup. Karena faktanya banyak juga orang Kristen ketika mereka menghadapi persoalan, tantangan dalam hidupnya, mereka banyak juga yang tidak mau setia lagi dengan Tuhan dan melayani Tuhan. Saudaraku, jawabannya ada pada kita. Mari kita jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.